Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, NIM 18043026, mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melakukan analisis fundamental saham untuk tugas teori portofolio dan analisis investasi atau TPAI. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis fundamental pada perusahaan energi Mega Persada atau dengan kode saham ENRG pada kuartal ketiga tahun 2021. Baiklah, pertama kita masuk kepada bisnis model. Bisnis model atau kegiatan usaha dari PT Energi Mega Persada ini bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi. Selanjutnya untuk sumber pendapatan atau sumber income, ini dari kegiatan penjualan minyak dan gas bumi. Jadi perusahaan energi Mega Persada ini mendapatkan hasil income dari penjualan minyak dan gas bumi. Selanjutnya untuk segmen usaha atau market atau pasar dari perusahaan energi Mega Persada ini sendiri adalah negara Indonesia. Jadi mereka menjual hasil minyak dan gas buminya kepada negara. Selanjutnya yang keempat itu kepemilikan saham. Kepemilikan saham dari Energi Mega Persada sendiri dimiliki oleh Valburi sebesar 13,53%. Yang kedua dimiliki oleh Greenwich sebesar 9,67%. Yang ketiga dimiliki oleh UBS AG sebesar 8,69%. Yang keempat dimiliki oleh Eternal sebesar 8,04%. Dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 60,07%. Selanjutnya yang kelima itu kasus hukum. Sampai saya merekam video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait perusahaan energi Mega Persada. Selanjutnya yang kedua kita masuk itu ke revenue atau pendapatan. Dapat kita lihat dari diagram yang disajikan di dalam PowerPoint, dari segi pendapatan PT Energi Mega Persada, dari tahun 2015 sampai 2019 selalu mengalami penurunan secara terus-menerus. Tahun 2015, pendapatan dari ENRG sebesar 10.100.000, sementara menurun di tahun 2016 menjadi 8.600.000. Dan menurun lagi di tahun 2017 menjadi 7 juta. Dan kembali mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 4.300.000. Dan kembali turun sebesar 3.960.000. Tetapi pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan pendapatan sebesar 4.600.000. Selanjutnya dapat kita lihat pada kuartal ketiga tahun 2020 dan 2021 itu mengalami kenaikan pendapatan sebesar 33,3% dari tahun 2020. Dan dapat kita asumsikan bahwa di kuartal keempat tahun 2021 akan jika memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 4,3% dari tahun 2020. Selanjutnya yang ketiga itu adalah net profit atau laba bersih. Dapat kita lihat pada diagram yang ada di dalam slide, laba bersih pada tahun 2015 masih mengalami keuntungan sebesar 460.700. Sementara pada tahun 2016 itu mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami kerugian kembali dan meningkat itu sebesar 4.700.000. Dan tahun 2018 mengalami keuntungan kembali sebesar 331.300 rupiah. Namun, pada 2019 itu kembali mengalami kerugian sebesar 184.200. Tahun 2020, ENRG kembali mengalami keuntungan sebesar 389.300.
Dapat kita lihat pada kuartal ketiga tahun 2020 dan 2021 itu mengalami peningkatan net profit sebesar 272%. Dan dapat kita asumsikan jika kinerja kuartal keempat sama dengan kinerja kuartal ketiga, maka akan mengalami keuntungan atau peningkatan net profit sebesar 115% dari tahun 2020. Selanjutnya itu aset. Untuk aset, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu selalu mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2015, PT NRG memiliki aset sebesar 27.400.000. Sementara turun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar menjadi 20.900.000. Dan tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 14.300.000. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 10.240.200 rupiah. Namun pada 2019 aset dari perusahaan energi Mega Persada mengalami kenaikan sebesar 10.592.100. Tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 9.400.000. Dapat kita asumsikan dari 2020 dan 2021 itu aset dari PT Energi Mega Persada akan mengalami kenaikan sebesar 41,5%. Namun kita juga harus menunggu hasil akhir yang nyata atau laporan akhir tahunan dari perusahaan energi Mega Persada ini sendiri yang akan dikeluarkan pada akhir tahun. Selanjutnya itu adalah hutang. Dari segi hutang, dari 2015 sampai 2017 ini sangat bagus karena mengalami penurunan. Dan 2019 sampai 2020 juga mengalami penurunan hutang. Dari 2015, hutang PT NRG sebesar 16.100.000, di 2016 menjadi 15.800.000, dan di 2017 menjadi 15.300.000. Sementara di 2018 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 11 juta. Selanjutnya di 2019 menjadi 9.300.000 dan di 2020 menjadi 7.900.000. Namun pada tahun 2020 ke 2021 dapat kita asumsikan bahwa utang mengalami peningkatan sebesar 30,4% dari tahun 2020. Baiklah, selanjutnya kita masuk dari ke modal atau equity. Dari segi modal, kita dapat lihat pada diagram yang disajikan di slide, modal dari perusahaan ENRG atau Energi Mega Persada ini mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Dapat kita lihat pada tahun 2015 modal PT ENRG sebesar 11.300.000. Di tahun 2016 turun menjadi 5.100.000 dan di tahun 2017 mengalami kerugian sebesar 1 juta. Di tahun 2018 mereka sudah mulai naik, tetapi masih tetap rugi sebesar 759.800 rupiah. Selanjutnya di tahun 2019 ENRG sudah mulai bangkit dan naik modalnya menjadi 1.292.100. Di tahun 2020 naik kembali menjadi 1.500.000 dan dapat kita asumsikan pada tahun 2020 dan 2021 itu modal perusahaan energi Mega Persada ini mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun 2020 yang menjadi 3 juta rupiah.
Selanjutnya, kita masuk pada dapat kita lihat pada summary laporan keuangan perusahaan energi Mega Persada atau ENRG tahun 2015 sampai tahun 2021. Dan di sini saya akan lebih banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama itu NPM atau Net Profit Margin. Dapat kita lihat untuk tahun 2021 NPM-nya sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana net profit margin ini memecahkan rekor sebesar 17,42%, yang sebelumnya net profit margin-nya tidak pernah mencapai 10%, belum pernah mencapai 10%. Jadi pada tahun 2021 net profit margin-nya ini memecahkan rekor. Yang kedua itu EPS. Dapat kita lihat untuk EPS pada tahun 2021 itu sebesar 81. Dan juga ini lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus membuat PER-nya menjadi 1,4 kali. 1,4 kali. Selanjutnya itu yang ketiga, book value. Pada tahun 2021, book value dari perusahaan energi Mega Persada ini adalah 291. Ini merupakan book value yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan harga sekarang, yang yaitu Rp116, maka kita akan mendapatkan PBV-nya sebesar 0,4 kali. Dan jika kalau kita lihat secara histori dari tahun-tahun sebelumnya, untuk PBV itu rata-ratanya memang di sekitar 0,4 dan 0,3. Jadi PBV dari perusahaan energi Mega Persada ini sendiri belum pernah mencapai 0,5. Selanjutnya kita lihat DER-nya. Dari segi DER pada tahun 2021 itu sebesar 3,43. DER pada tahun 2021 ini sangat tinggi dibandingkan dengan modalnya. Dan kalau kita lihat secara histori, juga DER-nya pernah mengalami puncak tertingginya sebesar 7,2 kali. Selanjutnya itu kita lihat dari segi ROE. Dari segi ROE pada tahun 2021 itu sebesar 27,87%. Pada tahun 2021 ROE-nya sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ROE-nya sangat tinggi di atas 9%. Dan pada tahun 2020 ROE dari ENRG ini juga mencatat lebih dari 20%, sebesar 25,95%. Tetapi pada tahun sebelumnya itu belum mencapai titik terbaiknya. Selanjutnya, kita lihat dari segi ROA. Pada tahun 2021, ROA-nya juga sangat bagus dan tinggi, sebesar 6,29%, lebih bagus dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 4,14%. Dan dibandingkan dengan histori-histori tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, pada saat saya melakukan analisis fundamental dari perusahaan energi Mega Persada ini, harga sahamnya berada di angka Rp116. Dari analisis fundamental ini, saya bisa mendapatkan nilai intrinsik atau intrinsic value-nya di sekitar 140. Jadi, masih memiliki MOS atau margin of safety sebesar 20%. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi akhir, yaitu kesimpulan dari analisis fundamental ini.
Yang pertama untuk produk atau jasa. Untuk produk atau jasa, saya berikan status oke. Karena di sini saya melihat perusahaan energi masih dibutuhkan di kalangan masyarakat. Jadi untuk perusahaan ENRG ini bergerak di bidang minyak dan gas bumi ini masih dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi untuk produk dan jasa itu statusnya masih oke. Selanjutnya untuk GCG, Good Corporate Governance, saya berikan status no. Karena pemegang saham dari perusahaan energi mega persada ini mayoritasnya adalah masyarakat, bukan dari mereka atau pemilik perusahaan ini, serta bukan dari pemerintah. Selanjutnya yang ketiga itu revenue. Untuk revenue saya berikan status oke, karena saya melihat pada tahun 2020 dan 2021 untuk revenue itu masih mengalami kenaikan dan perusahaan ini masih berkembang, masih bisa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak dan gas buminya. Selanjutnya untuk net profit atau laba bersih saya berikan status oke, karena saya melihat pada tahun 2020 dan 2021 net profit ini masih mengalami kenaikan dan bisa terus berkembang ke depannya. Selanjutnya untuk aset. Aset saya berikan status oke, karena aset pada tahun 2020 dan 2021 juga masih mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk liability, saya berikan status no, karena DER-nya sudah di atas 1. Jadi mereka juga kalau misalnya sudah ada keuntungan, pasti mereka akan melunasi utangnya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk book value, saya berikan status oke, karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Harga jualnya itu 116, sedangkan book value-nya itu 291. Selanjutnya untuk sektor saya berikan status warning, karena sektor ini merupakan perusahaan energi, jadi kita benar-benar sangat berpengaruh dari segi komunitas. Jika ada masalah di suatu perusahaan, maka untuk komoditas energi ini juga akan terkena dampak. Selanjutnya itu ada ROE. Untuk ROE saya berikan status oke, karena di atas 9%. Dan itu merupakan baik. Selanjutnya untuk MOS, margin of safety, saya berikan status oke karena masih positif dan di atas 1. Selanjutnya itu dividen, saya berikan status no, karena perusahaan energi mega persada ini sendiri tercatat selama 5 tahun terakhir tidak membagikan dividen kepada investor-investornya. Jadi total dari kesimpulan ini adalah 11 kriteria dengan perbandingan 7:11. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai analisis fundamental untuk saham yang saya beli, yaitu perusahaan energi mega persada atau ENRG untuk kuartal 3 tahun 2021. Dapat kita lihat perusahaan ini masih bisa berkembang untuk kedepannya, untuk nilainya masih di bawah book value, jadi masih bisa untuk dibeli sahamnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.